وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, inayah sehingga kita semua dapat hadir di dalam tempat yang mulia ini di Masjid Baitul Maghfirah untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Al-Ustaz Haji Asmar Lambo SHI SOS MSI. Yang kami hormati Bapak Lurah Lempake atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Bapak Syahril. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 14 dan Ketua RT 15. Dan yang kami hormati para tokoh ulama masyarakat di RT 14 dan 15. Dan yang kami hormati pula Imam Masjid Baitul Maghfirah. Dan yang kami hormati para jamaah sekalian. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan sebagai pembawa acara pada malam hari ini pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Masjid Baitul Maghfirah 1446 Hijriah. Baik, langsung saja kami bacakan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang kelima doa sekaligus penutup. Agar tidak berlama-lama, marilah kita buka acara pada malam hari ini membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Arman SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. لقد كان لكم في
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi Ustaz Haji Asmar Lambo, S2 M2, pakai bahasanya Pak Lala karena panjang gilanya, jadi saya singkat S2 M2. Yang saya hormati Bapak Lurah Lembangit, acara kali ini diwakili oleh Bapak dari Kemang, Bapak Widodo. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu undangan sekalian yang pada malam hari ini menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Puji syukur alhamdulillah, semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat dan hidayah, sehingga dengan enteng dan ikhlas kita mau melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu para undangan sekalian, wabil khusus Ustaz Haji Asmar Lambo Sugeng Rawo, selamat datang di kampung kami, di Kampung Lempakit. Mungkin beliau baru pertama kali masuk ke Lempakit ini. Selamat datang. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih atas nama PHBI dan Takmir terhadap para panitia yang sudah menyiapkan. Mas Effendi terima kasih, ibu-ibu Sholawatan Miftahul Jannah terima kasih luar biasa mempersiapkannya. Kemudian dari Sholawat Anissa tidak pakai undangan, hanya lewat mulut, mohon bisa
terakhir alhamdulillah berkenan juga, terima kasih. Tak lupa ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya menyiapkan hidangan untuk dibawa ke masjid, mudah-mudahan menjadi amal kita semua. Yang kedua, kami atas nama PHBI dan sekaligus takmir Masjid Baitul Maghfirah, bila mana ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mungkin sambutan kami, mungkin tempat yang kami sediakan, mungkin ada tutur dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, sekali lagi atas nama PHBI dan takmir masjid kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdi Deputi SPD. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Lurah Lempake yang diwakili oleh Bapak Widodo. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ustadz Haji Asmar Lambo, SHI Esos MSI UM. Selamat datang Pak ya. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Maghfirah, yang saya hormati tokoh agama dan masyarakat di lingkungan RT 14 dan 15, yang saya hormati juga Ketua RT 14. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat ini pada acara peringatan Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam kita curahkan untuk kita Nabi besar Muhammad SAW terhadap keluarganya, yang mudah kita akan mendapatkan sahabatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini kami sampaikan pemaafan dari kelurahan bahwa Bapak Lurah tidak bisa hadir karena pada hari ini bertepatan pada rapat koordinasi BP SAP terkait Pilkada 2024. Saya apresiasi juga bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan ini akan tetap kita laksanakan banyak, dan banyak manfaat kita dapatkan, yaitu dapat ilmu yang mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita simak tausiah dari Bapak Haji Asmar Lambo ini. Bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Widodo atas sambutannya. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yakni Mau'izatul Hasanah oleh Al-Ustaz Haji Asmar Lambo. Marilah kita sama-sama dengarkan dengan baik. Semoga kita dapat memetik manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Kepada Al-Ustaz Haji Asmar Lambo SHI Esos MSI, kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saya muliakan, saya hormati Bapak pengurus Masjid Baitul Maghfirah Lempake, Kota Samarinda. Saya muliakan, saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, Bapak Lurah bersama jajaran pemerintah Kelurahan Lempake yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majelis Maulidur Rasul pada malam hari ini, ibu-ibu majelis taklim yang cantik-cantik semua, semoga sehat semua, Bu. Rezekinya makin lancar, utangnya lunas. Kalau soal utang aminnya terlalu besar, banyak utang, Bu, nggak usah ngaku. Bapak Ibu dirahmati Allah, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kemuliaan yang paling besar di alam dunia ini. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah, rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah, kepalanya menengok ke atas, melihat ke atas. Kemudian Nabi Adam melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Lalu Allah menjawab, ya Adam, itu adalah kekasihmu. Lalu Nabi Adam ini muncul rasa cemburu. Kok ada nama berdekatan dengan nama Allah, padahal saya ini adalah manusia pertama yang Allah desain di muka bumi. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, bolehkah saya lihat wajahnya kekasihmu itu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Allah menjawab, ya Adam, laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam, kalau bukan karena nama itu, aku pun tidak menciptakan engkau wahai Adam. Apa kemuliaan Nabi Muhammad itu sehingga begitu mulianya? Namanya berdampingan dengan namamu ya Allah. Lalu diajarkan kepada Nabi Adam, ya Adam, kalau kamu mau lihat wajahnya Nabi Muhammad, bersalawatlah kepadanya. Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu bersalawat. Lalu diajarkanlah Nabi Adam salawat, dan ini adalah salawat pertama di dunia. Nabi Adam langsung mengajarkan kepada Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam.
Hampir setiap tahun maulidan, tapi semangat pertama belum hafal. Salawat yang pertama di dunia adalah salawat yang diajarkan langsung Allah kepada Nabi Adam pada saat Nabi Adam melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari cahaya yang tertulis di arasy. Apa salawatnya? Apakah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Bukan. Allahumma salli wa sallim alaihi, bukan. Salawatnya adalah marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal? Semuanya boleh ikut. Marhaban, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Udah hafal? Waduh, mantap-mantap otaknya. Anak-anak semua udah pada hafal. Ibu-ibu belum hafal. Apa kata Allah? Ya Adam, kalau kamu ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, kau baca ini salawat. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kau tiupkan di kuku ibu jarimu, kau usapkan di matamu, engkau akan melihat wajahnya Nabi Muhammad di kuku ibu jarimu. Jadi HP 4G pertama di dunia adalah kuku ibu jarinya Nabi Adam. Dia melihat wajahnya Nabi Muhammad di kuku ibu jari. Ini HP 4G pertama. Tidak pakai jaringan, nggak pakai Telkomsel, pakai Excel, nggak pakai. Langsung lihat wajahnya Nabi Muhammad di kuku ibu jari. Lalu apa kata Allah? Di dalam hadis qudsi terdapat di dalam kitab Miftahul Ghuyub, dikatakan ini salawat siapa yang membacanya di setiap muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan orang lalu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu membaca di salawat marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiupkan di kuku ibu jarinya. Setelah itu langsung diusapkan di kedua matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, orang ini tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat tempatnya di dalam surga. Ini kemuliaan. Jadi dihafal di sana. Marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diusapkan di mata. Itu nanti wajahnya Nabi Muhammad dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan satu hadis mengajarkan orang yang membaca ini setiap azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tiup di tangannya dengan membaca salawat ini, diusap di matanya, orang ini tak akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah boleh pakai salawat yang lain? Seorang ulama besar dari kota Makkah namanya Syekh Adawi Al-Maliki, bahwa meskipun bukan marhaban bi habibi kita baca, meskipun langsung saja membaca salawat apa saja, setiap muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia tiup tangannya marhaban bi habibi, atau dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau salawat apa saja, kemudian dia tiupkan kuku ibu jarinya, diusapkan di matanya. Setiap orang azan Pak mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu akan diberikan karamah, kemuliaan. Dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat futihat abwabul jannah, kemudian
sebelum dia melihat surga yang akan dia tempati nanti di akhirat. Masya Allah. Semua Bapak Ibu salawat dulu sama Nabi. Salatullah salamullah salatullah ala yasin. Ibu-ibu salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahli badri ya Allah. Subhanallah. Jadi ibu-ibu lagi masak salawat, lagi mau makan salawat, nyusuin anak salawat, mau tidur salawat. Apa manfaatnya? Nanti di akhirat Nabi akan menjadi syafaat. Bu, apa yang bisa selamatkan kita? Syafaat Nabi. Aman gak ada aman kita bisa selamatin kita. Sholat kita bolong-bolong, betul? Langsung ngaku. Kalau sudah pakai bedak, pergi pengantin, pergi dawian, waktu sholat tiba nggak sholat. Kenapa? Nggak bisa. Cuci muka nanti luntur, dia punya bedak dan lain sebagainya. Apa mau selamatin kita? Ibu-ibu banyak dosa. Dosa kepada siapa? Dosa kepada suami. Bapak-bapak banyak dosa. Kenapa? Banyak bohongin istri. Iya Pak ya. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Gak ada. Kalau bukan karena syafaatul uzma, bukan karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ya Bu ya. Umroh bisa menyelamatkan kita. 10 kali berangkat umroh, semua habis karena selfie, karena foto-foto, karena mau dianggap sama tetangganya banyak uang, umrah dulu. Berangkat haji gak bisa. Berangkat haji cuma mau dipanggil Bu Haji, ya. Biar lebih mulia, lebih terhormat, betul tidak? Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itulah sebabnya kita peringati maulid. Anak-anak kita hadirkan ke masjid, ibu-ibu hadir di masjid, bapak-bapak hadir ke masjid. Dalam majelis kita duduk, kita bersalawat, kita menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi. Untuk apa? Agar cinta kita melekat kepada Nabi, dan Nabi hadir nanti di yaumil akhirah menjadi syafaat kepada kita. Bu, kalau kita mau masuk ke rumahnya Pak Gubernur, langsung kita masuk, tapi kita tidak dikenal sama Pak Gubernur, apakah bisa kita langsung masuk atau kita ditangkap sama satpam? Ditangkap sama satpam. Kenapa? Pak Gubernur aja gak kenal kita. Tapi kalau Pak Gubernur kenal kita, bahkan dia yang mengundang kita, lalu kita masuk ke dalam rumah, tiba-tiba satpamnya datang mau tangkap kita, Pak Gubernur datang, jangan kau tangkap dia, langsung masuk ke dalam ruangan saya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang saya undang. Begitu nanti di akhirat, di saat kita masuk di dalam kubur, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Anak-anak
anak kita sudah tidak bisa membantu kita, suami kita nggak bisa bantu kita, ya. Lalu datang Munkar wa Nakir membawa berbagai pertanyaan. Dalam riwayat ketika Munkar wa Nakir datang, Pak, belum bertanya sudah kencing kita. Belum bertanya, baru melangkahkan kakinya, kita itu sudah terkencing-kencing. Pada saat kita akan dihukum di alam kubur, Nabi Muhammad datang. Malaikat, jangan kau ganggu dia. Saya menjadi jaminannya. Katakan kepada orang itu, Num kanaumul arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru di dalam kuburnya? Karena dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Muhammad menjadi jaminan kepadanya. Itu namanya syafaat. Sama ketika mau masuk rumahnya Pak Gubernur, karena Pak Gubernur kenal dengan kita, maka dia menjadi jaminan terhadap satpam. Itu yang disebut dengan syafaat. Yang kedua, halo, dengar dulu ya, cantik-cantik. Yang kedua saya sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu mulia bukan karena harta, kamu mulia bukan karena jabatan, kamu mulia bukan karena pangkat, kamu mulia bukan karena kamu memiliki kekuasaan, tapi wahai Muhammad, engkau mulia karena akhlak yang mulia. Bu, mau punya suami ganteng sifatnya gak bagus, atau tidak terlalu ganteng tapi sifatnya bagus, mana pilih? Pilih ganteng, sifatnya bagus, akhlaknya baik, uangnya banyak. Mau? Serius Bu? Kata suaminya, kurang ajar nih Bu. Bu, akhlaknya Nabi sangat mulia. Tapi kalau mau punya suami seperti itu, ibu dulu perlu jadi wanita yang soleha. Betul tidak? Bagaimana Allah mau mengirimkan laki-laki yang soleh kalau kita sendiri yang brokingin? Tahu brokingin? Aduh, ya Allah ya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulianya mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak terhadap anak, bagaimana akhlak terhadap suami, bagaimana akhlak terhadap orang tua. Hatta mulai dari langkah kaki kita, bangun tidur kita, sampai tidur kita lagi, semua sudah diajarkan Nabi. Bu, kalau masuk WC pakai kaki apa? Pakai kaki kiri dan kanan. Masa pakai kaki kiri saja? Itu mah kuntilanak kalau pakai kaki kiri saja. Pakai kaki kiri dan kaki kanan. Yang didahulukan kaki. Oke, kaki kiri saja. Pakai kaki kiri dan masuk masjid pakai Nabi sudah mengajar tidur. Rasulullah ajarkan kalau kita tidur Bu, itu kita menghadap, menindis tangan kanan apa tangan kiri. Ayo, kalau kita tidur yang ditindis tangan kanan apa tangan kiri?
Yang bilang kanan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang bilang kiri angkat tangan. Hah? Yang bilang kanan angkat tangan dulu. Yang bilang kiri angkat tangan. Yang ragu-ragu angkat tangan. Aduh. Bu, ada satu hadis. Orang yang ketika tidur dia membiasakan menindis tangan kanannya, itu umurnya lebih panjang daripada orang yang tidur menindis tangan kiri. Jadi kalau kita tidur, Bu, itu tangan kanan yang kita tindis. Ustaz, suami saya menurut tinggal di kiri, gimana ceritanya? Iya, kalau dia tinggal di kiri ya kita mau melangkah. Kalau sunnah Nabi kita mau tindis tangan kanan. Kenapa, Bu? Dalam ilmu kesehatan, tangan kanan kita ini ketika kita tindis akan memberikan kekuatan jantung kita bekerja dengan normal dalam keadaan tidur. Tapi kalau kita menindis tangan kiri, itu akan membuat jantung kita tidak normal bekerja saat kita tidur. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan orang yang tidur selalu menindis tangan kirinya itu biasanya pendek umurnya. Itu sederhana, tapi manfaatnya besar. Saya kasih tahu lagi rahasianya. Ada satu hadis di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatul lil Mahabbatillah. Orang yang ketika duduk, halo, tahu duduk? Sekarang lagi, orang yang duduk, kemudian dia ketika dia duduk terbiasa langsung mencari sandaran. Itu umurnya pendek. Iya. Jadi kalau ada orang duduk, ibu jangan langsung duduk ya. Ketika dia duduk, setiap dia duduk langsung cari sandaran di mana-mana. Itu biasanya Pak umurnya pendek. Dan itu ada dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatul lil Mahabbatillah. Jadi kalau ada orang Pak terbiasa ketika duduk cari sandaran, itu biasanya nggak lama dia hidup. Beda kalau orang tua kita nggak apa-apa silakan sandaran Pak, nggak ada masalah. Udah tua kok. Iya, itu sudah wajar. Jadi yang mudah-mudah kalau kita duduk langsung cari sandaran itu biasanya umurnya pendek. Ilmiahnya bagaimana? Ternyata ada. Kalau ada pohon Pak, setelah ditanam, selalu itu dicarikan sandaran kiri kanan untuk menyangga ini pohon. Biasanya akarnya itu tidak bisa menjulang baik ke bawah. Makanya dia tidak bisa panjang umur ini pohon. Nah begitu juga manusia ketika dia duduk cari sandaran, nah, biasanya itu orang tidak bertahan lama hidup di dunia. Ya, kalau nggak percaya lihat aja ya. Bukan saya doain, itu rahasia. Ustaz kok sandal? Iya kan disediain. Beda kalau Ustaz. Allah karim. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sidang jamaah maulid dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia lagi apa yang diajarkan Nabi? Yang simpel-simpel, Bu. Nabi katakan, "Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaihi." Apabila suamimu masuk ke dalam kamar, kamu ikut segera menyusul dia masuk ke dalam kamar. Itu ajaran Nabi. Ibu-ibu kalau suami masuk kamar nyusul enggak? Nyusul tapi lama baru nyusulnya. Padahal Nabi suruh kalau suami sudah masuk dalam kamar bersegeralah untuk menyusul suami masuk kamar.
Ibu-ibu sekarang kan rata-rata ini menjadi problem. Suami udah masuk kamar masih tinggal di depan TV nonton film Indosiar. Sudah nangis ketawa lagi. Kenapa? Nonton film. Anaknya nanya, "Mah, kenapa mah nangis? Sudah nangis ketawa lagi. Kamu gila ya, Mah?" Enggak, nak, itu film selingkuh lagi. Begitu ya, Bu ya? Kalau tidak nonton film, tinggal di luar main HP. Betul tidak? Sekalinya masuk di kamar jam 12 malam, jam 11 malam, apa kata suaminya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati, Bapak? Mati dibawa baru kau masuk. Nah, ini kecil, tapi Nabi ajarkan salah satu akhlak rumah tangga. Ini Bapak Ibu dirahmati. Kemudian Rasulullah memberikan kewajiban kepada suami bagaimana menafkahi istrinya. Karena istri itu kalau mau canggih harus dinafkahi, nggak ada jalan lain. Betul ya, Bu ya? Betul, besar banget. Iya dong. Waktu saya aktif di Jakarta mengisi ceramah di TV, Pak, di MNC TV, jam 4 subuh saya udah ke studio. Saya selalu ketemu manajemen artis. Saya tanya, apa saya bilang? Pak, kenapa itu artis semakin hari semakin cantik? Apa kata manajemen artis? Ustaz, bagaimana itu artis tidak cantik? Biayanya mahal. Saya bilang, berapa sih biayanya itu artis? Dia bilang, Ustaz, jangankan kosmetiknya, BH-nya artis itu 5 juta satu. Kalau kita punya istri, BH-nya 10.000 tiga. Itu pun astagfirullah. Bagaimana mau sama dengan artis? Makanya bapak-bapak ini harus memberikan nafkah lahir batin. Apa bedanya nafkah lahir sama nafkah batin? Simple. Bapak-bapak, nafkah lahir batin, kalau nafkah lahir harus bekerja keras. Kalau nafkah batin, keras dulu baru bekerja. Itu aja konsep. Terakhir saya sampaikan, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk, kemudian datang Aisyah. Kemudian Aisyah menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu ingin minum apa pada pagi hari ini? Karena saya melihat engkau lelah, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab kepada Aisyah, "Ya Umairah, saya mau minum kopi." Saya lihat dulu di depan saya, ini kopi apa ini? Bukan kopi, jahe. Oh, dikirain kopi kan? Jahe. Rasul suatu ketika duduk-duduk, datang Aisyah menyuguhkan, "Ya Rasulullah, maukah kamu kubuatkan air panas? Mau minum apa? Minum kopi kan?" Rasulullah menawarkan dan Rasulullah meminta. Kok? Aisyah buru-buru memanaskan air, kemudian menyediakan kopi, kemudian mengambil air panas, disiram dalam kopi, kemudian dikasih gula. Tapi ternyata yang diambil oleh Aisyah bukan gula, garam. Dibuat dalam kopi, disuguhkan di hadapan Rasulullah, kemudian diminum Rasulullah. Rasulullah langsung merah mukanya. Kenapa? Sangat pahit. Pahit kenapa? Karena di samping kopi ditambah garam. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Dia panggil istrinya, "Ya Umairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan, sini dulu kau mendengar." "Kenapa ya Rasulullah?" "Saya rindu mau minum kopi berdua denganmu dalam satu cangkir." Lalu mendekatlah Aisyah, disuguhkan kopi. "Silakan diminum wahai istriku yang kemerah-merahan." Diminum Aisyah,
Memang kopi ini pahit, tapi wajahmu membuatnya manis. Suami ibu begitu juga. Jangankan buat kopi tambah garam, buat kopi kurang gulanya dan bilang apa? Kalau kuliah kau punya muka, cuma kau urus saja pedang itu kau tapi tidak bisa buat air panas. Istrinya pun bilang apa? Siapa suruh kau nikahi saya? Saya memang tidak mau sama kamu. Siapa suruh kau datang di rumahku? Akhirnya rumah tangga kacau gara-gara kopi. Rasul nggak seperti itu. Maka salah satu rahasia menjaga rumah tangga, saling pengertian dalam rumah tangga. Ibu ngertiin suami, suami ngertiin ibu. Insya Allah selesai masalah rumah tangga. Rakyat mau bahagia, rakyat mau tenang. Pemerintah ngerti rakyat, rakyat ngerti pemerintah. Tetangga sama tetangga gampang mengatur. Tetangga ngerti tetangganya, yang tetangga juga ngerti tetangganya. Udah selesai. Maka konsep dari Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dianggap seseorang itu beriman kepada Allah sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ibu rajin sholat, ibu puasa Senin Kamis, ibu rajin sedekah, tapi melukai hati saudaranya, melukai hati tetangganya. Ibu suka cerita jeleknya orang, maka ibu tidak mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Ibu termasuk al-muflis. Apa itu al-muflis? Ibu termasuk orang bangkrut. Kenapa bangkrut? Amal-amalnya habis disedekahkan sama orang yang diceritain jeleknya, yang difitnah. Saya lihat ibu-ibu di sini tidak ada tukang fitnah, betul tidak? Tapi banyak tukang gosip. Dulu Ustadz lagi ceramah, kau lihat itu Ustadz, kenapa? Itu keringatan banget. Dari tadi aku dengar. Belum lagi, kau lihat itu di samping, kenapa? Gincunya palsu kok. Kenapa kau tahu dia gincunya palsu? Tuh merahnya pindah di gigi. Gosip aja dia kerja, biar di pengajian pun dia kok. Semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat begini. Habis kita punya amal. Betul tidak? Karena saya lihat sudah banyak yang bergantian lututnya berdiri, ada kiri kanan kiri kanan. Saya kira sebagai kesimpulan satu, tirulah akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya Nabi? Satu, memiliki hati yang bersih. Kalau ibu mau selamat, bersihkan hati, jangan suka sakit hati, jangan suka dendam, jangan suka ketika tetangga beli rumah kita yang marah-marah, tetangga beli mobil kita yang bunyi mobil, tetangga beli kulkas kita kedinginan, tetangga naik haji kita masuk rumah sakit haji. Jangan, itu namanya sakit hati. Jaga hati agar Allah memberikan kelapangan hidup. Satu, akhlak Nabi yang kedua, jangan pernah melihat perkara dunia kepada orang lain lebih tinggi, tapi selalulah melihat perkara akhirat orang lain lebih tinggi. Kalau kita selalu melihat dunia, gak pernah tenang kita. Lihat orang beli motor, kita mau beli mobil. Orang tetangga beli mobil, kita mau beli ini, beli itu, pokoknya harus di atas. Ini dilarang. Wa takatsuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga, perkara dunia jangan. Anda tidak akan tenang. Tapi lihatlah ketika tetangga rajin sholat, lihatlah ketika tetangga puasa Senin Kamis, ya Allah, saya belum puasa Senin Kamis. Ketika tetangga banyak baca Qur'annya, ya Allah, saya belum banyak baca Qur'annya. Tetangga banyak salawatnya, kita ikut banyak salawatnya. Itu akhlaknya Nabi, selalu menatap akhirat lebih tinggi. Dia tidak pernah ingin berbangga-bangga untuk berbangga-bangga dengan urusan ini. Kemudian akhlak Nabi yang ketiga adalah saling pengertian. Kalau ibu mengerti suami, suami ngerti ibu,
anak ngerti orang tua ngerti orang tua, masyarakat ngerti pemerintah ngerti masyarakat, selesai urusan, nggak ada masalah. Mudah-mudahan kita semua saling pengertian. Saking pengertiannya, panitia sudah mengerti kalau acara sudah mau selesai, makanya kuenya sudah dibagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Oke Bapak Ibu, walafu minkum, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Haji Asman Lambo. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari apa yang beliau sampaikan sehingga kita dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari kita. Baik, acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Asman Lambo. Kepada beliau dipersilahkan. Mari kita sama-sama berdoa agar majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi. Majelis ini menjadi majelis yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah, dan kita semua dikaruniakan mati husnul khatimah, dan kita semua hidupnya hidup yang barokah, dan tentunya nantinya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qudwatina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa qalil ajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil dunya wa na'udzu bika min fitnatil mahya wa na'udzu bika min fitnatil mamat wa na'udzu bika min
Kembali terima kasih kepada Ustaz Haji Asman Lambo. Dengan disampaikan doa oleh beliau, maka selesailah acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara